materi yang berikutnya akan dibawakan sama guru saya juga sekaligus mentor. Yang insya Allah untuk itu ausaul wakti ma'a kulli hurmatin usallimu laka, seluas-luasnya waktu dan segala kesempatan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Sedikit lagi waktu karena mendekati waktu zuhur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'alna liqa'ana syibana lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum liyakunu fuqara minallahi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah SAW khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha salat wa idza amarta ta'atka wa idza jibta anha haditha imanika. Yang kami hormati kepada ketua Kecamatan Pondok Penyadap serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan pemilu se-Kecamatan Pondok Penyadap, juga para calon-calon pengantin yang berbahagia. Bahagia nggak nih? Bahagia nggak? Insya Allah bahagia selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Sehat semuanya? Sehat itu adalah karunia Allah. Sehat adalah karunia Allah yang patut kita syukuri dan kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Kalau ibarat ya satu nikmat, kita dikasih sesuatu oleh orang baik yang ngasih sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kita sepantasnya kita menghargai enggak? Saya dikasih baju sama teman saya bagus banget, pasti kita sangat menghargai. Ucapan kita adalah terima kasih, pengen ngebales, suka begitu kan? Pengen ngebales, pengen ngasih lagi dia yang lebih baik. Apalagi ini nikmat yang tiada terputus Allah berikan kepada kita, maka syukur kita kepada Allah adalah wajib bagi kita, karena tiada lagi yang memberikan karunia yang banyak selain daripada Allah. Kita bisa sehat bukan karena kita olahraga, kita sehat bukan karena minum obat. Syariatnya semuanya adalah yang menentukannya adalah Allah. Nggak sedikit orang yang rajin olahraga, lalu tiba-tiba ada yang meninggal. Orang yang sering minum obat tiba-tiba meninggal. Syariatnya, hakikatnya bahwa yang menghidupkan kita, yang menyehatkan kita adalah Allah. Karunia Allah semuanya. Adapun olahraga, minum obat itu adalah sebagai usaha upaya kita. Ketika kita minum obat terus sehat, maka Allah memberikan izin pada obat tersebut untuk bisa menyehatkan kita. Gitu. Karena obat juga adalah makhluk Allah dan semuanya tergantung kepada Allah. Sampai
datangnya ke sini adalah merupakan kudrat Allah, kudrat dan iradah Allah yang baik. Nah, selanjutnya terkait dengan pernikahan, ini pernikahan dan keluarga ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin, karena calon pengantin dan calon berumah tangga ini perlu sekali ilmu, karena sesuatu yang akan dicapai tanpa menggunakan ilmu nonsense, bullshit, ya, artinya sesuatu yang mustahil. Ibarat kita ingin membuat satu kipas angin seperti ini. Ini ciptaan siapa ini? Bikinan siapa? Bikinan manusia mana? Jepang, Indonesia? Mungkin Indonesia kali ya. Udah bisa Indonesia. Orang Indonesia bisa bikin kipas angin ini, dia ada ilmunya nggak? Ada ilmu. Nggak mungkin dia nggak punya ilmu, dia bisa membuat satu kipas angin seperti ini. Tentunya semua hal yang akan dicapai, sesuatu yang dicapai, dicita-citakan itu harus dengan menggunakan ilmu. Terlebih untuk menjalankan pernikahan dan rumah tangga itu yang akan dijalani selama-lamanya itu butuh yang namanya ilmu. Nah, karena waktunya sedikit, banyak ilmu-ilmu tentang syariat agama itu dikaji dalam satu pengajian di majelis taklim. Ya, banyak kajian-kajian terkait dengan syariat, ibadah, rumah tangga, mengurus anak, mendidik anak, itu ada dalam kajian majelis taklim. Tata cara sholat, tata cara wudhu, semuanya karena waktu sedikit, ya, ini nggak mungkin disampaikan di sini, saya singkat saja. Jadi semuanya dalam mengurus anak, ya, melayani suami, ya, status sebagai istri, status sebagai suami, semuanya ada dibahas di dalam pengajian majelis taklim. Makanya mulai sekarang yang sholatnya masih bolong-bolong, upayakan sekarang lengkapi. Ya, yang di sholat cuma waktunya masih bolong-bolong, mulai sekarang lengkapi, jangan sampai ada yang bolong lagi, baik laki-laki atau perempuan. Ya, itu terkait dengan pernikahan. Apa sih itu nikah? Nikah itu yang akan dilaksanakan itu mengacu kepada dua aturan, dua pedoman. Satu, pedoman undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, di antaranya mengatur tentang usia pernikahan, ya. Nomor 14 tahun 2019 mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan yang dibolehkan di negara kita yaitu usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya. 19 sudah cukup, nggak ada masalah. 19 tahun cukup ya? Karena masalah kalau yang belum 19 tahun berarti pulang lagi nggak jadi. Bilang mamanya, "Bang, nggak jadi mau nikah." "Kenapa emang?" "Umurnya kurang." Nah, berarti harus ada proses lagi ya, ke pengadilan. Ya, bagi yang kurang umurnya, tapi cukup semua ya. Kemudian itu adalah aturan-aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya, antaranya itu. Kemudian yang kedua, kita bukan kita ya, kalau kita berarti saya termasuk. Pernikahan itu mengacu, yang kedua adalah
berpedoman kepada syariat agama. Nah, nikah itu sendiri apa sih? Nikah itu adalah sesuai definisi yang kami ambil dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu tertera al-aqdul masyhur al-mustamil al-syirkul arkan, yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nah, nikah itu adalah yang artinya adalah ikatan. Nah, al-aqdu yaitu ikatan, dan ikatan itu banyak penjabarannya. Kemudian al-masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Nikah itu ibadah, ya. Nikah itu ibadah, sehingga di situ ada syarat dan rukun. Kalau syarat sholat, syarat sah sholat, apa syarat sah sholat diantaranya? Syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil, dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara, ini udah masuk ke dalam hukum nih, hukum fikih ibadah. Menghilangkan hadas kecil dengan cara wudu. Nah, ini wudunya udah bisa belum? Kalau belum bisa, ini harus belajar lagi mau nggak mau, karena ini akan jadi pemimpin nih, baik perempuan ataupun laki. Seorang suami sedang tidak ada, berarti kepemimpinan dia diambil alih oleh istri, akan memimpin anak, memanage rumah, membina anak. Ketika anak belum bisa wudu, belum bisa sholat, itu adalah kewajiban kita. Sementara belum si ibunya ini belum ibunya belum bisa sholat, belum lancar bacaan sholat, belum gerakannya belum bagus, wudunya belum bisa. Nah, sedangkan nanti tanggung jawab terhadap akhlak anak, tanggung jawab terhadap anak itu ditumpahkan semuanya kepada orang tuanya. Ini harus siap. Jadi ini mau nggak mau, yang namanya mau nikah harus siap menjadi orang tua yang mau mendidik. Tujuan dari didikan kita kepada anak adalah untuk menjadikan anak itu anak solehah. Ketika anak solehah itu hal yang sangat didambakan oleh keluarga, orang tua, didambakan oleh masyarakat, didambakan oleh bangsa dan negara. Artinya didambakan, diharapkan kehadirannya oleh keluarga, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu akan sangat berguna ketika putra putri kita menjadi anak soleh, karena akan sangat bermanfaat, karena akan sangat mewarnai kehidupan yang baik ketika anak itu hadir, ya. Anak soleha itu hadir di tengah-tengah masyarakat, akan sangat bermanfaat. Tapi ketika sebaliknya anak tidak terbentuk menjadi soleha karena orang tuanya mengabaikan, bodoh amat dia mau belajar agama atau kagak, bodoh amat dia mau ngaji atau kagak, bodoh amat dia mau dengerin nasihat guru atau tidak, maka efek kedepannya ketika anak punya banyak masalah itu akan kembali kepada orang tua. Anak banyak kasus polisi, dipanggil polisi, banyak bikin onar di masyarakat, itu akan kembali pada orang tuanya, akan jadi tuntutan kepada orang tuanya. Mana orang tuanya lagi nggak punya duit, kerjaan lagi acak-acakan, mana lagi sakit, ripuh nggak? Ripuh, merepotkan, menyiksa ketika terjadi seperti itu. Artinya semuanya tergantung kepada kita. Dimulai dari mana? Dari diri kita dulu, dari diri kita, ya.
dari calon pengantin laki perempuan ataupun laki-laki. Pertama, kita bentuk diri kita taat pada Allah. Apa sih taat pada Allah? Apa saja sih? Banyak, terutama yang wajibnya. Satu, sholat. Ketika kita sholatnya masih beruntang-untung, upayakan dari sekarang. Dilengkapi 5 waktunya, kemudian setelah lengkap 5 waktunya, sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola. Sholat dengan cara berjamaah bagi laki-laki. Siap ini? Siap jadi orang tua, siap jadi pendidik buat anak-anaknya? Mau nggak mau lah, ini itu konsekuensi itu. Konsekuensi sebagai orang tua, orang yang akan menjadi orang tua. Udah siap ini? Siap semuanya? Dengan cara apa? Mengisi diri kita. Ilmunya dari mana? Itu tadi. Ketika ada pengajian di rumah, di rumah majlis taklim, ikuti karena mana? Majlis taklim jangan gengsi. Oh, saya udah umur segini masa enggak? Atau saya masih muda masa gabung sama aki-aki misalkan. Jangan gengsi. Yang penting kita di tempat itu hadir, kemudian kita dapat ilmu. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu ataupun nanti buat kita dan anak-anak kita. Paham ya? Akan kembali kepada diri kita. Begitu juga keuntungan ketika kita berhasil menjadi anak soleh-soleh, akan keberuntungan buat kita. Kita menjaga dari hal-hal yang ketika anak itu terbentuk oleh lingkungan, bukan terbentuk oleh diri kita, bukan terbentuk kesolehannya dari diri kita, tapi terbentuk keburukannya dari lingkungan. Nah ini sangat bahaya sekali. Artinya disiapkan ya. Tuh. Singkat, syarat-syarat nikah. Satu, harus dilakukan beragama Islam. Kemudian yang kedua diantaranya adalah balik. Nah, balik itu apa sih? Balik itu adalah bagi perempuan cirinya apa? Bagi perempuan balik itu cirinya apa? Berarti ini harus rajin ngaji ini. Itu kan hukum itu. Hukum fikih yang akan menentukan ya terkait dengan kehidupan, ya berkaitan dengan kehidupan kita itu. Ya. Balik itu adalah orang yang wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Wajib yang wajibnya, yang halal haramnya, yang wajibnya, yang sunahnya. Itu terkait dengan hukum-hukum Allah. Ketika orang sudah balik, maka dia wajib melaksanakan hukum itu. Ketika belum balik, misalkan sholat hukumnya wajib, ketika belum balik maka dia nggak berdosa ketika dia meninggal. Kalau ini udah masuk balik belum? Ini udah termasuk balik belum? Balik. Apa cirinya? Haid. Ya. Terkait dengan haid. Terkait dengan haid, berapa lama haid paling lama? Seminggu. Nah, itu kata pengalaman berarti ya. Yang lain ada lagi? Secara fikih ada yang tahu nggak? Hukum fikih? 15 tahun. Tama mukhamsan asyara sanatan. Sempurna 15 tahun. Karena memang haidnya itu beda-beda, maka ketika dia umur 9 tahun dia haid, dia masuk akil balik. Setelah itu berarti dia wajib melaksanakan hukum Allah. Ketika dia meninggalkan, maka berdosa dari hukumnya. Itu ya. Nah, paling lama adalah tadi 15 hari. Paling lama usia balik itu sekitar 15 tahun. Paling lama haid 15 hari. Ya, paling lama haid adalah 15 hari. Nah, setelah 15 hari kemudian dia masih keluar darah, namanya apa? Istihadah. Nah, ini baru ngaji ini.
Ya ini nanti akan bisa diketahui hukum-hukum seperti itu. Saya masih udah 16 hari saya masih keluar darah. Apakah saya wajib sholat? Wajib. Saya keluar darah nggak apa-apa. Yang penting disumpal atau diapalah terserah. Ya. Itu berarti bukan darah haid, itu namanya darah penyakit. Kalau darah penyakit berarti harus dilarikan atau dibawa ke bengkel apa dokter? Ke dokter. Ya, harus dibawa ke dokter periksa lah itu mah. Ya, berarti tetap setelah 15 hari dia wajib melaksanakan sholat. Paling sedikitnya haid adalah 1 hari. Wah, berarti ini ya, saya kasih tahu nih terkait dengan hukum itu diantaranya paling sedikitnya haid adalah 1 tetes. Dia paham ya? Nanti akan kalau sering ngaji, insya Allah tahu itu. Makanya ngaji ya, ngaji banyak hukum-hukum di situ tentang itu. Ngaji di majelis taklim, dengerin aja. Tuh, catat. Ketika dia keluar setetes darah haid, maka dia wajib mandi, namanya mandi wajib. Nah, itu. Kemudian kewajiban orang yang sudah balik adalah menutup aurat. Aurat perempuan dari mana ke mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu bukan haid dalam sholat. Di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Ketika itu hukumnya wajib, ketika kita abaikan maka hukumnya adalah dosa. Dan akan berakibat. Ya. Ketika melaksanakan hukum Allah, kita menutup aurat, memakai jilbab, Allah akan selalu menghitung pahalanya. Kalau iya pakai jilbab murah banget gitu kan, misalkan berat, kita akan dihitung. Makanya harus sabar, ya harus sabar, akan dihitung pahalanya. Ketika kita sabar melaksanakan hukum Allah, maka jilbab gerah akan dihitung pahalanya Allah dan diganti dengan keberkahan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Aurat laki-laki ininya, auratnya dari mana ke mana? Dari mana? Pusat sampai lutut. Nah sekarang mah kalau udah balik begini ya, ke pasar itu jangan pakai celana pen. Ke pasar atau kemana-mana lah kita keluar rumah, jangan pakai celana pen. Biarpun laki-laki, kalau hukumnya seperti itu wajib hukumnya. Ketika diabaikan dosa lah kita, itu dosa yang tidak terasa, baik laki-laki atau perempuan. Ya, dosa yang tidak terasa jangan ditumpuk. Biarpun itu sedikit, ketika misalkan kecil atau apa gitu ya, jangan dianggap kecil. Ya, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Itu, alhamdulillah ya. Itu. Ketika kita taat pada Allah, menutup aurat akan dihitung selamanya selama kita menutup aurat. Ganjaran Allah luar biasa, sangat luas. Rukun nikah. Rukun nikah 1 mempelai laki. Yang kedua sudah mempelai. Yang ketiga wali. 4 2 orang saksi. 5 ijab kabul. 1 mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Bagaimana yang 1 mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki? Apa itu? Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangan sampai itu sampai terjadi. Islam tidak ada seperti itu. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan, tidak ada. Ya, itu menyalahi ini itu menyalahi hukum sunnatullah. Saja masih banyak yang harus sampaikan, karena memang waktu terbatas ya, wilayah zuhur. Selebihnya saya pesan aja, cari ilmu sebanyak-banyaknya di majelis taklim, terutama tata cara baca Al-Quran. Kalau kita belum bisa, belajar lagi, jangan malu-malu.
hubungi guru atau guru yang pernah dulu ngajarin kita, ajarin lagi sampai bisa. Nggak apa-apa dari ikro lagi juga, dari awal lagi nggak apa-apa, yang penting kita bisa dan bisa nanti bisa ngajarin anak. Lebih enak anak itu diajar oleh kita, bisa awal bisanya dia akan diajar oleh kita. Ketika nanti kita nggak sempat ya kita titip anak pada orang yang kita percaya, ya haji aja dulu, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian jadilah wanita yang solehah seperti dalam konsep Rasulullah SAW tadi disampaikan dalam hadisnya. Sebaik-baiknya wanita adalah apabila dipandang oleh suami itu menyenangkan, bukan malah bikin ruwet. Ya, bisa nggak nanti nih? Menyenangkan dalam arti bukan dalam keadaan senang doang, lagi ada duit mau senyum ke suami, lagi nggak ada duit, nggak punya duit, suami lagi bangkrut, kayak gitu kan, atau ngomong yang nggak enak. Nah, itu bukan konsep Rasul. Kalau pengen jadi keluarga yang langgeng, insya Allah konsep itu pakai. Satu, menyenangkan di depan suami dalam keadaan susah maupun senang. Bisa kayak gitu. Ini kuncinya laki-laki juga untuk mendapatkan keseimbangan dalam rumah tangga harus ada pendamping yang betul-betul bisa mengimbangi jiwa suami lagi pusing, jangan ditambahin pusing. Kami lagi punya banyak masalah dalam urusan kerjanya, urusan usahanya, lagi acak-acakan misalkan, jangan ditambah-tambahin diomel-omel. Ya justru bantu atau didampingi dengan bahasa yang enak. Jangan bahasa-bahasa yang sifatnya banyak menyalahkan kepada sang apa? Membangun kepada sang suami, ya. Tuh, ini harus bisa belajar ya. Belajar bagaimana mengimbangi jiwa suami. Iza nazarta sarotka, apabila suami memandang istri teh menyenangkan sehingga pikiran bagus teh terbuka. Coba kalau lagi ada masalah, lagi ruwet, suami berhadapan dengan istri, kemudian yang ada ruwet, jangan sampai kayak gitu. Jadi masalah itu tidak akan mendapatkan solusi. Bantu mikir, dan mikirnya juga bukan berarti nanti menyalahkan, vonis dan lain sebagainya. Ya. Iza nazar, iza amarta ata'atka, apabila suami merintah, maka si istri itu selalu taat. Merintah dalam hal yang sifatnya tidak maksiat ya. Suami merintahkan kepada istrinya selalu taat dalam arti bukan hal yang bersifat maksiat atau kesyirikan atau kemusyrikan ya. Ketika memerintahkan kepada musyrikan itu nggak boleh, jangan. Atau memerintahkan kepada hal yang diharamkan Allah, misalkan suami lagi judi kita tambahin modal, jangan ya, bukan hal yang seperti itu, tapi dalam hal yang baik menurut syariat agama. Itu konsep diantaranya konsep Nabi. Iza marta atau atka. Kemudian iza ghibta anha hafizatka, apabila ditinggalkan oleh suami, si istrinya itu memelihara dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga rumah dan anak-anaknya. Artinya amanat itu betul dijaga ya. Sampai-sampai ketika orang tuanya dikabarin sakit karena suaminya nggak ada dan nggak mendapatkan izin untuk keluar, maka si istri itu tidak keluar rumah. Itu konsep Nabi kayak gitu. Istri tidak keluar rumah meskipun dikabari orang tuanya sakit, kabari keduanya sakit parah, ya kabarin ketiganya, kabarkan misalkan meninggal dunia, si istri itu tetap tidak keluar karena merasa belum mendapatkan izin dari suami. Itu adalah istri soleh. Kok gitu Islam mengaturnya? Itulah Islam. Tapi
dengan kepatutan atau kepatuhan seorang istri kepada suami dengan seperti itu, orang tuanya sakit kemudian sampai parah, kemudian sampai meninggalnya, ketika memiliki anak yang solehah taat pada suami, maka orang tuanya mendapatkan banyak ampunan dari Allah. Itulah hadiah dari Allah. Ketika anak perempuan itu yang menjadi istri itu terbentuk orang yang istri yang solehah, taat pada suaminya, mengikuti aturan suami meskipun orang tuanya sakit dan sampai meninggal. Itu menjadi pahala, menjadi ampunan buat seorang orang tuanya daripada orang tua istri. Itulah Islam seperti itu. Indah sekali. Ya. Artinya ketika udah dinikah oleh calon suami, maka keutamaan yang paling utama taat kepada suami. Kalau belum dinikah masih kepada orang tua. Tuh, ya, itu aja. Semoga manfaat dan menjadi ilmu dalam kehidupan. Seperti pesan saya tadi, ngaji. Siap ngaji ya? Di rumah, di lingkungan rumah, di talim, kajian-kajian dicatat. Kemudian belajar sholatnya rapikan lagi, waktunya dilengkapi lagi, ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha dan sebagainya dilengkapi. Insyaallah cita-cita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah akan menjadi terbentuk. Amin ya rabbal. Demikian. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.